Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, jagat dunia maya masih diramaikan dengan sejumlah informasi hoax, baik itu yang berkaitan dengan COVID-19 maupun informasi lainnya. Kita akan lihat rangkumannya yang selama satu pekan ini beredar di dunia maya. Informasi pertama kali ini datang dari Jakarta, tepatnya seorang pengunggah di media sosial menyebutkan bahwa relawan menjadi positif COVID-19 setelah disuntikan vaksin Sinovac di Kota Bandung, Jawa Barat. Ini unggahannya ada sebuah tangkapan layar dari portal berita online yang menyebutkan, waduh, relawan yang sudah disuntik vaksin China ini malah positif corona. Di sini juga ada sebuah narasi yang diberikan oleh sang pengunggah yang mengatakan bahwa vaksinnya sudah berhasil membuat jadi positif. Lanjutkan, apakah benar informasi yang disebarkan di dunia maya Facebook ini? Kita harus cek faktanya bersama. Dan bisa dilihat di slide selanjutnya, ini merupakan informasi yang sudah kami himpun dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita lihat dulu kronologisnya. Memang ada 1 dari 450 subjek penelitian uji klinis vaksin Sinovac di Bandung terkonfirmasi positif COVID-19. Relawan positif COVID-19 ini ternyata sempat berpergian ke kota Semarang. Relawan positif COVID-19 juga telah mendapatkan suntikan vaksin kembali karena ditekankan oleh pihak atau ketua tim riset uji klinis vaksin COVID-19 Fakultas Kedokteran Unpad, Kusnandi Rusmil, bahwa yang disuntikan ini adalah virus yang sudah dimatikan. Kalau PCR reaktif karena virus yang hidup, dia atau relawan ada kontak ke Semarang. Jadi bila disebutkan bahwa karena disuntikan vaksin Sinovac Biotech ini justru relawan malah positif COVID-19 adalah informasi yang salah. Yang benar adalah seorang relawan ini justru berpergian usai disuntikan vaksin oleh pihak berwenang saat itu yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kali ini ada informasi terkait dengan rapid test. Ada rapid test perjalanan dicabut. Unggahan di media sosial ini menyebutkan bahwa hasil rapid test ini tidak lagi dibutuhkan untuk perjalanan, baik itu dengan moda transportasi udara, laut maupun juga transportasi darat. Di sini disebutkan narasinya adalah alhamdulillah syarat rapid test perjalanan dicabut, namun mari kita patuh pada protokol kesehatan dan doa. Insya Allah perekonomian kita bangkit kembali, amin. Memang kita juga berharap seperti itu, tapi informasi ini apakah benar bahwa rapid test sudah tidak lagi dibutuhkan? Kita harus juga cek faktanya atau validasi dari informasi ini. Kita lihat ternyata berdasarkan hasil cek fakta yang kami himpun dari sejumlah media sosial maupun juga dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, informasi ini adalah salah. Sudah dikonfirmasi oleh Ahmad Yuryanto, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Rapid test tidak dicabut, masih berlaku sesuai dengan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Protokol masih berlaku. Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor HK02.01/Menkes/382/2020 yang menyebutkan tentang prosedur pengawasan pelaku perjalanan dalam negeri di bandar udara dan pelabuhan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi informasinya jika rapid test tidak lagi dibutuhkan untuk perjalanan keluar kota ataupun keluar negeri adalah informasi yang salah. Masih terkait rapid test, kali ini sebuah informasi datang dari Blora, Jawa Tengah. Di sini disebutkan bahwa bayi di Blora meninggal karena harus rapid test. Apakah benar? Karena di sini dituliskan juga sebuah narasi korban rapid test belum sempat diperiksa sama dokter karena harus rapid dulu. Alhasil tepat tadi pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, tanggal 8 September 2020, tepatnya di Jawa Tengah, Kabupaten Blora, Kota Cepu, keponakan saya meninggal. Ini merupakan salah satu kabar duka, tapi kita harus cek dulu kebenarannya. Apakah benar karena menunggu hasil rapid test, baru bayi ini bisa dirawat oleh tenaga medis? Kita lihat, ini ada sebuah kronologi yang kami sudah himpun dari sejumlah informasi.
Kronologi ternyata seperti ini. Pada tanggal 7 September, pada hari Senin ini disebutkan sekitar pukul 16.30, bayi tiba di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Kemudian pada Selasa, pada tanggal 8-nya, pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, bayi meninggal dunia. Jadi bila disebutkan bayi tidak sempat dirawat, ini adalah informasi yang salah karena memang sudah sempat dirawat sejak pukul 16.30 pada hari Senin, kemudian hingga hari Selasa dinyatakan meninggal dunia. Hal ini juga konfirmasi atau ditekankan oleh Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Tidak benar disebut belum sempat dirawat karena harus tunggu di rapid test dulu. Logika saja, misalkan sampean atau kamu, petugas kesehatan, ada pasien, masa mau dibiarkan? Pastinya tidak. Nah, ternyata informasi ini juga sudah dikonfirmasi lagi, kemudian juga telah dibenarkan oleh pihak pengunggah dan mereka juga sudah meminta maaf sehingga ini tidak ada jalur hukum dari pencemaran nama baik dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Kita ke informasi terakhir, kali ini datang dari ibu kota DKI Jakarta. Ada sebuah video yang ramai kemudian diperbincangkan oleh netizen karena ada sebuah sepeda atau kumpulan pengguna sepeda yang masuk ke jalan tol. Di sini kita bisa lihat video pesepeda masuk tol karena usulan Anies dikabulkan. Kita tahu memang Anies Baswedan sempat mengusulkan untuk sepeda, tepatnya road bike, ini bisa masuk ke jalur bebas hambatan. Tapi kita harus tahu dulu, apakah benar karena adanya usulan tersebut maka sepeda ini boleh masuk jalur bebas hambatan? Cek faktanya sudah kami kumpulkan. Ini merupakan konfirmasi yang kami dapatkan dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di sini ada pernyataan, memang Anies Baswedan sudah mengusulkan dan juga disampaikan oleh pihak Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ini ada Syafrin Liputo yang mengatakan dari Pak Gubernur mengusulkan kepada Pak Menteri PUPR untuk disiapkan satu ruas tol. Tepatnya mulai pintu tol Kebonana sampai pintu keluar Tanjung Priuk satu sisi saja. Ternyata informasi ini memang benar sudah diusulkan, tapi dari Kementerian PUPR pada tanggal 9 tepatnya September kemarin ini sudah mengkonfirmasi bahwa pemerintah pusat tidak memperbolehkan usulan tersebut. Di sini dinyatakan yang kurang dari roda 4 kayak bemo saja tidak mungkin. Aturannya jalan tol itu untuk kendaraan roda 4 dan lebih. Apabila sepeda makanya lagi diinstruksikan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga simulasikan itu, tapi usulan tersebut sudah ditolak oleh pemerintah pusat. Jadi jika dikabarkan bahwa ada sebuah pesepeda yang masuk ke jalur tol karena usulan Anies sudah diperbolehkan sepeda masuk tol adalah informasi yang salah. Nah, demikian informasi yang sudah kami kumpulkan selama 1 pekan. Kembali ke Sumi. Baik, terima kasih Livia Ramadanti sudah cek fakta untuk kita kali ini.